Muhammad Dava Pratama sekaligus membuka acara webinar series kali ini. Kepada Dava, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Farah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmatnya kita semua dapat berkumpul dalam acara webinar Effective Presentation. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Evin karena sudah bersedia mengisi webinar pada kali ini. Juga untuk teman-teman HMPS, terutama divisi PPSDM, atas partisipasinya dalam pembuatan acara webinar kali ini. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada audiens yang sudah mau berpartisipasi dan bergabung dalam acara webinar kali ini. Sebagaimana mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Semoga acara kali ini berjalan lancar dan baik hingga akhirnya. Saya Muhammad Jawab webinar juga selaku pengurus HMPS dari divisi PPSDM. Selamat mengikuti webinar sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dava atas sambutannya. Hadirin peserta webinar yang kami hormati, selanjutnya masuk ke acara yang ditunggu-tunggu, yaitu webinar series mengenai effective presentation atau cara presentasi yang efektif. Pada seminar ini, Anda menyusun dan menyampaikan presentasi secara efektif, sehingga peserta webinar akan terbantu dalam menyampaikan presentasi untuk masing-masing tujuan, baik segi komersil maupun pekerja dari praktisi K3. Pemateri kita hari ini adalah salah satu alumni D4K3 Uniba lulusan tahun 2015. Halo Bang Evin. Halo semua, halo Farah. Ini salah satu alumni D4K3 tahun 2015 ya Bang ya? Ya. Selanjutnya saya akan membacakan CV dari Bang Evin. Bernama lengkap Muhammad Evin Armetko SST, lahir pada tanggal 28 Balikpapan, beragama Muslim, alamat Jalan Syarifuddin Yos, Pinggan Pratama. Pernah bersekolah di SMA Negeri 2 Balikpapan pada tahun 2018 sampai dengan 2011. Melanjutkan kuliah di Universitas Balikpapan dengan jurusan D4K3 pada tahun 2011 sampai dengan 2015. Selanjutnya mengikuti training pada tahun yaitu Medical First Response, High Angel Rescue Technique, Vehicle Accident Rescue, Water Rescue, Advanced Firefighting. Selanjutnya 2015 mengikuti training ahli K3 umum Kemenaker. Pada tahun 2016 mengikuti Basic Safety Training Marine Kemenhub RI Survival. Selanjutnya 2018 mengikuti Boise Training ISO 4005001 2018 OHS LIC atau IRKA, dan yang terakhir petugas proteksi radiasi tingkat 1. Pengalaman bekerja beliau mulai karir sebagai praktisi K3 sejak 7 tahun lalu di industri, memutuskan pindah ke industri eksplorasi mineral. Pekerjaan saat ini sebagai Occupational Healthy and Safety Engineer di PT Sumbawa Timur Mining di Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya kepada Bang Evin, waktu dan tempat saya persilakan. Iya, terima kasih Mbak Faradila atas introduction-nya yang cukup lengkap saya rasa. Ya, jadi sampai ke training-trainingnya juga disebut. Jadi terima kasih Mbak Faradila.
saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ketua Ikatan Alumni D4K3, yang terhormat rekan-rekan praktisi K3 sejawat, ya, praktisi K3 lainnya di setiap industri, lulusan dari yang saya cintai dan saya banggakan, rekan-rekan D4K3 Uniba atau mahasiswa-mahasiswa D4K3 Uniba yang masih menjalani perkuliahan. Baik, tadi sudah cukup lengkap ya dijelasin sama Mbak Faradila. Kawan-kawan bisa panggil saya Evin atau bisa panggil saya Medko ya. Kemudian kalau untuk SST itu gelar yang baru saya kelahiran masih Muhammad Evin Armedko ya. Jadi seperti itu dari saya. Kemudian itu ada list dari kontak saya, mulai dari alamat email, nomor WA, kemudian LinkedIn, kemudian alamat Instagram ya, atau ID Instagram saya. Ya, jadi itulah pokoknya di Instagram untuk lucu-lucuan aja namanya itu. Kalau yang senyum-senyum berarti tahu referensinya dari mana. Kita lanjut untuk agenda materi pada hari ini ya, webinar yang diselenggarakan oleh HMPSD 4K3 volume kelima ya, yang diselenggarakan hari ini 29 Mei 2021. Appreciate yang sebesar-besarnya buat tim HMPS untuk mengadakan acara ini, untuk memfasilitasi kami, baik itu senior, untuk menyampaikan atau sharing apa yang kami dapat dan selama praktisi K3 ya. Kemudian kenapa lahir ide untuk mempresentasikan atau membawakan tema effective presentation. Jadi temanya rada ke Inggris-Inggrisan ya, tapi sebagai intinya adalah di sini saya akan share ke kawan-kawan teknik atau tips ya pada saat melakukan presentasi agar efektif. Karena satu, berangkat dari pertanyaan, mayoritas pertanyaan adik-adik waktu saya tanyakan, apa nih yang pengen ditanyakan ke saya? Rata-rata menanyakan, Bang, gimana sih kalau ngomong ke depan atau kalau menyampaikan sesuatu di depan orang banyak itu supaya nggak gugup, supaya enak nyampeinnya, supaya bagus nyampeinnya. Itu gimana sih triknya, gimana sih caranya? Well, here we are ya. Saya akan sharing beberapa tips ya. Kenapa harus presentasi itu harus efektif? Yang pertama, saya sampaikan dulu kenapa kawan-kawan harus mempelajari skill atau memiliki kemampuan presentasi atau menguasai teknik presentasi dengan efektif. Yang pertama, ya, kawan-kawan mampu menstrukturkan pemikiran. Ini erat kaitannya dengan public speaking. Namun, presentasi ini, di dalam presentasi kita diharapkan dengan mengetahui teknik presentasi yang baik, kita dapat menstrukturkan pemikiran kita dengan lebih jelas. Kadang kita punya pemikiran, oh saya pengen program ini, saya mau buat sesuatu seperti ini, itu. Tapi bingung untuk mentranslatekan atau membuat struktur gimana sih saya mau dari kenapa saya dapat ide ini dan untuk apa ide ini ya. Jadi nanti harapannya kawan-kawan itu mampu menstrukturkan pemikirannya dengan lebih jelas, kemudian dituangkan ke dalam slide presentasi. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri ya. Jadi dengan presentasi ini kebanyakan ya, presentasi ini dihindari oleh beberapa orang. Oh saya kan introvert Bang, saya kan kurang bisa memahami sesuatu, atau saya gemetaran kalau di depan ngomong orang banyak. Nah, dengan memahami prinsipnya, memahami tekniknya, kawan-kawan setidaknya bisa memiliki rasa percaya diri yang lebih pada saat menyampaikan sebuah presentasi. Karena kawan-kawan sudah tahu trik tipsnya ya. Kemudian meningkatkan kredibilitas.
Kredibilitas itu maksudnya gini, pada saat kawan-kawan menyampaikan sesuatu di depan, presentasi di depan, kawan-kawan audiens akan menganggap kawan-kawan orang yang presentasi di depan adalah seorang expert di bidang sesuatu yang dia presentasikan pada saat itu. Ya, jadi itu meningkatkan kredibilitas kita. Yang keempat nih saya yang paling suka nih, ya, menjadikan sebagai profesi, mempercepat karir, bisnis dan otomatis mempengaruhi dijadikan profesi jauh-jauh Mario Teguh, ya, ngomong public speaking, motivasi dan lain sebagainya. Dan mungkin saya juga sebagai seorang praktisi K3, ya, jelas ini profesi kalian, ya, jelas yang kalian andalkan adalah kemampuan kalian untuk mempersuade orang, mengajak orang yang awalnya tidak tahu mengenai safety, sering melakukan tindakan yang tidak aman, kemudian berubah culture-nya, berubah behavior-nya menjadi pekerja yang mengutamakan keselamatan kerja. Ya, dan itu goal kalian sebagai praktisi K3 nanti ke depannya. Oke, mempercepat karir juga benar, ya. Jadi banyak orang yang pintar tapi tidak bisa ngomong, tidak bisa mempresentasikan apa pemikirannya, maka biasa-biasa aja, tapi pintar untuk menstrukturkan apa isi pemikirannya dan menyampaikannya kepada manajemen, ya. Dan tentu menambah laju pendapatan, ya. Ada beberapa orang yang saya kenal menjadi trainer K3 atau instruktur, dan saya sendiri kalau off biasanya ada waktu senggang diminta untuk mengajar suatu training, saya akan mengajar training tersebut, ya. Dan bayarannya bukan kaleng-kaleng hari, tapi di atas sekian lah, ya. Jadi itu cukup lumayan lah, ya. Oke, kemudian menjadi sarana untuk berbagi seperti yang saya lakukan sekarang, berangkat dari obrolan kami di internal ikatan alumni bahwa ini apa sih yang bisa kita share ke adik-adik, apa sih yang bisa kita berikan ke adik-adik untuk mengencourage mereka, untuk mengenhance mereka lagi pada saat lulus nanti tinggal meletek aja gitu, ya. Jadi menjadi sarana untuk berbagi juga, dan tentu saja berbagi juga saya anggap sebagai nilai ibadah ya untuk saya. Oke, ini manfaat kawan-kawan menguasai teknik presentasi yang tepat. Sebenarnya ada banyak, cuma 5 ini yang saya rangkumkan. Oke, kemudian lanjut. Ini fenomena yang sering terjadi pada saat presentasi. Nah, ayo. Berarti ini sering nih, ya. Di depan presentasi maju satu tim gitu kan. Nah, ini yang senyum-senyum biasanya melakukan ini. Ya, jadi biasanya dalam tim ini ada komposisinya nih, ada pangkat-pangkatnya. Yang pertama ini Yang pertama ini the presenter, ya. Jadi beliau ini yang aktif, vokal menyampaikan presentasinya. Terus yang kedua, nah, presentasi tersebut mereka yang nyusun nih, ya, mereka yang nyusun. Kemudian yang ketiga ada dreamer. Nah, ini dreamer biasanya orangnya cenderung melamun ya di depan ya, cenderung melamun. Biasanya dijadikan operator slide. Ya, jadi kalau presenternya ngomong next mas, next mas, woi mas, baru next. Ya. Kemudian yang selanjutnya ini biasanya akomodator, ya. Kemudian makan, ya. Nah, ini yang terakhir yang kasihan, biasanya ini nggak dapat kelompok, ya. Biasanya nggak dapat kelompok dia, jadi ngikut ke kelompok lain, ya. Jadi numpang seperti itu. Ya, jadi ini yang saya nggak mau nih. Ini kami yang nggak harapkan pada saat kawan-kawan presentasi. Harapannya lebih elegan, ya. Kemudian selanjutnya, ya, terlepas atau logo yang ada ya. Jadi kebanyakan nih ada tampilan slide yang isinya tulisan semua. Ya, saya dulu pernah hadir di suatu seminar, dari iklannya keren, seminarnya seminar besar lah ya, dihadiri oleh orang-orang yang cukup menginspirasi saya ya, yang cukup berpengaruh lah dalam bidang tersebut. Saya ikut seminar, kemudian disampaikan
Bas buka slide, bener most likely si pembawa materi itu membacakan satu persatu apa yang ada di slide tersebut. Akhirnya apa? Orang cuma bengong aja. Maksudnya kalau cuma di situ modul juga ada gitu loh. Dan saya kira saya sendiri yang bengong. Saya tanyakan ke orang sebelah, Mas, selain makanan yang enak di seminar ini apa ya yang bagus? Ya juga Mas ya. Apa ya? Saya merasa oh bukan saya yang bukan otak saya yang salah, bukan perasaan saya yang salah, tapi mungkin memang cara penyampaiannya yang kurang bisa diterima oleh audiens secara general gitu. Oke. Ya, dan kalian juga di sini untuk kawan-kawan yang mahasiswa juga penting nih. Bukan oh itu kan untuk orang yang kerja aja. Mahasiswa juga sering presentasi ini kayaknya contohnya ini. Apalagi pada saat nanti sidang akhir. Yang kan kalau kawan-kawan slide-nya isinya cuma tulisan. Jelasin panjang lebar, sudah hafalan, sudah belajar, terus dosen pembimbing bilang, stop Mas, udah banyak betul kata-katanya, penuh betul slide-nya. Langsung aja saya tanyain, apa ndak puyeng? Ya enggak? Oke, jadi itu dia. Harapan saya bisa improve nanti ke depannya, next dari keluar daripada tidak peduli seberapa tinggi jabatan Anda, seberapa pandai Anda, kemampuan ini harus dipelajari jika Anda ingin menyampaikan pesan dan memberi pengaruh kepada orang lain, which we did it, ya. Di mana kita yang harus dalam konteks pekerjaan, dalam konteks akademisi, kitalah maksudnya ini ya, Anda ini ya kita. Ya, David Pranata ini penulis buku Speak with Power, recommended, coba beli bukunya. Berdasarkan beberapa testimoni ya mengenai presentasi atau public speaking, itu rata-rata masalahnya adalah nervous, gugup. Nah, kita sebelum kita lanjut ke presentasi, kita harus bahas dulu nih, kenapa kita nervous nih, ya, dan apa yang caranya untuk mengurangi rasa nervous. Oke, karena percuma kalau isinya tidak bagus, maksudnya nggak sesuai gitu ya. Yang pertama, insting alamiah. Jadi jangan takut. Nervous itu insting alamiah dari zaman dulu, dari zaman nenek moyang kita. Waktu mereka berburu, ya, zaman mereka berburu itu ada insting nervous atau insting gugup ini yang berkorelasinya dengan bahaya. Pada saat mereka berburu, mungkin saja mereka juga diburu oleh predator. Menandakan bahwa tubuh ini, otak bereaksi bahwa oh ini bahaya nih, atau saya nggak nyaman di posisi sini, di posisi ini. Nah, insting itulah yang diturunkan turun-temurun hingga ke kita. Yang kedua, insting takut gagal, ditertawai dan tampak bodoh. Nah, bagi pendahulu kita, insting takut itu takut diburu. Kalau sekarang takutnya adalah gagal di depan orang banyak. Ya, itu yang menyebabkan kita nervous, kemudian tidak ada atau kurang persiapan. Banyak orang yang mau presentasi, malamnya baru buat slide. Akhirnya apa? Slide-nya tulisan semua. Akhirnya apa? Pas presentasi, bacain presentasinya satu-satu. Akhirnya apa? Pas coba play video, videonya nggak kompatibel, dan lain sebagainya. Tentu saja membuat kita nervous. Untuk sesuatu yang baru, yang belum kita kenal mungkin, yang belum kita pahami, kemudian kita panjang lebar berbicara, ya tentu saja kita akan nervous. Dan saya pun nervous, ya. Bukan orang itu, wah sudah pro pasti nggak nervous. Semua orang pasti nervous, tapi skalanya berbeda-beda, tergantung dengan jam terbang dan latihan, serta persiapan. Terus mindset yang harus dimiliki. Yang pertama, nervous itu normal, itu sudah insting alamiah kita. Tidak apa-apa nervous, yang perlu kawan-kawan lakukan adalah bagaimana cara menekan rasa gugup itu, rasa grogi itu. Yang kedua, bahwa ketahui bahwa nervous itu is a good stress. Nervous itu stres yang baik. Maksudnya stres yang baik,
di mana kita nervous sebelum melakukan presentasi, bahwa kita tahu nih otak bereaksi, kamu kok nggak latihan? Ayo dong latihan. Jadi nervous itu membuat kita jadi lebih baik sebenarnya ke depannya untuk melakukan improvement dari diri kita. Oke, itu tentang nervous. Kemudian kita lanjut, cara mengatasinya seperti apa dalam menyampaikan presentasi. Yang pertama, persiapan yang matang. Tidak ada yang lebih baik dari persiapan yang matang. Maksudnya apa? Persiapan dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Maksudnya apa? Jangan sampai nanti pada saat kawan-kawan presentasi mau masukin, kawan-kawan bawa flash drive ya dengan Microsoft PowerPoint-nya, presentasi yang sudah kawan-kawan buat semalaman suntuk, itu Microsoft PowerPoint 2018. Sementara tanpa kita ketahui laptop atau perangkat dari panitia ternyata tidak kompatibel terhadap PowerPoint yang 2018. Akhirnya 5 menit presentasi dimulai, maka PowerPoint-nya bubar. PowerPoint-nya tak acak-acak, videonya nggak play, dan lain sebagainya. Ya, itu persiapan penting. Ya, pada saat sebelum presentasi. Makanya saya kemarin juga ngajak kawan-kawan dari HMPS melakukan gladi bersih. Ya, bukan karena jam terbangnya kan udah tinggi, nggak perlulah lakukan persiapan. Apa namanya, bisa terjadi sesuatu, ada aja biasanya ya yang delalahnya itu seperti itu ya. Makanya saya selalu menganggap saya bersiap-siap bahwa kalau nanti seandaikan persiapan saya itu, saya mengandaikan bahwa nanti kalau pas saya presentasi laptop saya meledak ya. Oke, kemudian berlatih dan berlatih, itu aja sebenarnya ya, untuk mengulang-ulang sesuai dengan poin-poin dan tujuan dan topik yang sudah ditentukan. Ya, saya sarankan berlatih jangan di depan kaca, tapi berlatih menggunakan atau ajak audiens asli orang ya. Jadi itu akan melatih rasa nervous kawan-kawan ya pada saat membiasakan kawan-kawan berhadapan dengan orang. Biasanya yang saya paling sering jadi korban itu istri saya. Atau webinar-webinar yang lain. Kemudian ubah fisiologinya. Jadi dengan mengatur nafas, membuat Anda lebih tenang nih, berpose seperti pose orang yang percaya diri. Ya. Kemudian melakukan gestur postur ya, gestur yang memiliki makna, nanti akan saya jelasin selanjutnya ya, nanti tentang fisiologi ini ya. Hubungannya dengan postur, kemudian Oke, nggak ngatur napas nih, grogi, nggak ngatur napas, napasnya cepat, pas presentasi, ya, jadi diatur nafasnya, ada tekniknya tersendiri. Kemudian visualisasi, coba bayangkan nih, ya, jadi bayangkan ketika kita sukses berpresentasi, jadi visualisasi itu akan dianggap kenyataan oleh otak Anda, oleh otak kawan-kawan, sehingga kita bisa lebih. Kemudian fokus terhadap apa yang bisa Anda beri kepada audiens. Ya, audiens itu datang jauh-jauh, ya mungkin ada yang pakai motor, panas kepanasan, hujan kehujanan, kemudian datang ke tempat kita, mengikuti acara seminar, mengikuti presentasi yang kita sampaikan. Ketahuilah mereka ingin mendapatkan sesuatu dari kita, atau bahkan ada yang bayar. Ya, mereka ingin mendapatkan sesuatu dari kita. Bukan untuk memuja-muja kita, ya, kecuali Anda artis, ya, seperti itu. Jadi audiens datang hanya ingin mendapatkan sesuatu. Jadi kita fokus, apa sih yang bisa kita beri terhadap audiens tersebut? Apa sih yang bisa kita beri supaya audiens tersebut keluar dari tempat kita presentasi, mereka mendapatkan sesuatu yang baru untuk mereka. Mereka mendapatkan sesuatu yang, oh, aku nggak tahu itu tadi sebelumnya. Oh, ternyata begini. Lanjut, berarti kita sudah tahu cara mengatasi rasa nervous. Kemudian kita pencet tombolnya, kita berangkat ke penyusunan konten. Oke.
faktor yang membuat presentasi menarik itu apa sih? Ya, jadi ada 3 faktor umum membuat presentasi menarik. Ya, komponen tersebut adalah yang pertama konten atau isi presentasi, tujuan dan teknik elaborasi dari ketiga tadi topik, tujuan dan strukturnya dielaborasikan. Kemudian desainnya ya membantu Anda agar pesan kita lebih jelas dan mudah dipahami. Ya, seperti saya ini template ini bisa di-download gratis. Nanti ada websitenya saya kasih di halaman terakhir. Oke. Yang perlu kawan-kawan lakukan cukup feedback aja, komen, terima kasih sudah ini dan lain sebagainya. Ya, untuk mengapresiasi si pembuatnya karena nggak mudah buat template ini. Oke, delivery, kemudian yang ketiga delivery atau cara penyampaian, ya dari bahasa tubuh, intonasi, serta penguasaan dari settingnya. Oke, sudah siap? Kita mulai. Kita mulai dari konten atau isi presentasi. Ini akan saya buatkan roadmap, nama tipenya ini tipenya roadmap ya. Jadi dulu nih topik presentasinya apa yang mau kita tentukan. Kemudian tujuan dari presentasi ini apa? Kita lanjut, organisasikan strukturnya. Yang terakhir, susun isi presentasinya. Seperti apa sih langkah-langkah itu? Nih, yang pertama, topik presentasi ini menjadi salah satu faktor yang krusial ya dalam sebuah presentasi. Ya, apakah presentasi? Cara menentukannya ada dua macam. Yang pertama, topiknya sesuai dengan keahlian Anda. Oke. Yang kedua, topik presentasinya sesuai dengan kebutuhan audiens. Oke, jadi dalam hal ini kita ada cross match nih. Kawan-kawan butuh ada kebutuhan kawan-kawan dalam segi ilmu atau teknik presentasi dan juga keahlian saya juga menyampaikan. Yang pertama kita bahas dulu tentang sesuai keahlian kita. Apa yang topik yang kita bawakan itu hal yang kita ketahui tentu saja. Di mana kawan-kawan sebagai orang yang berkompeten atau ahli di bidang tersebut, mungkin sudah mendapatkan pengalaman, training dan lain sebagainya. Oke? Lanjut. Hal yang Anda sukai. Nih, saya pernah ketemu atau ikut presentasi ternyata robot Gundam. Jadi namanya Gunpla ya. Gunpla, dan dalam hobi tersebut ternyata ada profesi tukang ngecat robot Gundam. Dan itu lumayan pendapatannya dan saya baru tahu hal tersebut. Itu berasal dari yang mereka sukai ini, hobi mereka ya. Kemudian hal yang kita pedulikan ya. Hal yang kita pedulikan misalkan kita pengen banget nih di suatu perusahaan banget ngerubah behavior orang-orang di sini. Ada yang bahkan biasanya yang kerja-kerja di project gitu ya, yang mereka mungkin nggak kenal apa itu safety shoes, nggak kenal, boro-boro kenal safety ya, kenal safety shoes aja belum pernah lihat, kerja pakai sendal, ya, ditegur nggak mau dan lain sebagainya. Cita-cita saya pengen banget untuk ngerubah behavior ini. Saya peduli terhadap pekerja-pekerja ini. Itu, ya, salah satu contohnya. Kemudian cerita. Oke, kita lanjut. Sesuai dengan kebutuhan audiens. Tipsnya adalah caranya kenali profesi demografis dari audiens ya, mulai dari pekerjaannya mungkin, kemudian rentang umurnya. Di situ nanti kawan-kawan akan bisa menentukan bagaimana bersikap, santaikah, kakukah, seperti apa. Kemudian tingkat pengetahuan audiens. Ya, jadi kita penting untuk mengetahui ini untuk mengukur sejauh mana bahasa yang akan kita gunakan. Jangan sampai nanti pesertanya atau audiensnya adalah bapak-bapak Karang Taruna, kemudian di desa apa gitu ya, kemudian kita topiknya cara membudidaya lele dumbo, kemudian kita pasang atau sampaikan presentasi menggunakan bahasa Inggris atau bahasa-bahasa sains peternakan dan lain sebagainya. Ya, mereka akan bingung nanti. Waktu sedikit untuk mengenal audiens. Biasanya kalau sudah presentasi nggak online gitu ya, datang aja lebih awal,
sambil kenalan untuk ke audiens kalian. Ya. Oke, jadi sudah tahu ya. Yang pertama kita tentukan dulu topik presentasinya berdasarkan hal-hal yang kita sebutkan di sini. Begitu sudah ditentukan topiknya, kemudian kita tentukan dulu nih tujuan. Ada 2 jenis, ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Di tujuan umum ini ada 3 jenis, to inform. Jadi untuk memberitahukan, untuk membuat orang yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Ya, jadi prinsipnya adalah struktur presentasinya harus kuat. Strukturnya apa nanti akan kita jelasin. Kemudian penggunaan slide itu akan sangat membantu jika kita akan tujuannya to inform atau menginformasikan. Kemudian beri ringkasan sebelum mengakhiri. Rangkum dalam satu slide terakhir. Jadi mereka akan refresh lagi, akan ingat lagi. Ini loh Pak poinnya A, B, C, D. Ya. Yang kedua itu persuade atau mengajak. Ya. Di sini kredibilitas presenter menjadi faktor krusial nih. Ya, jangan sampai makanya tadi penting perlunya pengenalan atau perkenalan pemateri di awal. Jangan sampai kawan-kawan nanti audiensnya nggak tahu kawan presentasi. Pasti ada yang nanya, ini orang siapa sih? Ini orang siapa sih kok ngomong mulu dari tadi dan lain sebagainya. Itu akan kurang bagus juga. Kemudian atensi dari audiens juga akan kurang. Kemudian struktur atau alur haruslah logis ya dan bisa dimengerti. Jadi ada strukturnya nanti alur yang kawan-kawan sampaikan itu logis dan gampang dimengerti. Kemudian akhiri dengan ada kalimat ajakan. Yuk Bapak-bapak, mari kita hidup sehat agar bla 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 bla. Yang ketiga to entertain ya. Jadi struktur ini cukup penting tapi bukan faktor yang krusial ya. Aspek dan cara penyampaian yang sangat berpengaruh di sini. Ya, cara penyampaian dan penguasaan storytelling hingga humor ini menjadi hal yang sangat membantu dari hibur ya. Jadi macam-macam ya tujuan presentasi. Kawan-kawan sekarang sudah tahu topiknya seperti apa, tujuannya seperti apa. Jadi jelas nanti presentasi strukturnya yang kalian buat ini mau bagaimana dan untuk siapa presentasi ini diajukan. Oke, kemudian ada tujuan khususnya. Nah, tujuan khususnya intinya adalah kawan-kawan selalu tanyakan, apakah yang audiens dapatkan sesuai kan audiens seusai presentasi saya. Ya, apa yang mereka dapatkan selesai presentasi saya dilakukan. Oke, yang pertama, caranya adalah memformulasikan tujuan dari sudut pandang audiens. Ya, bayangkan audiens ini menatap apa sih perlunya hal ini bagi saya. Ya, kemudian penetapan tujuan yang spesifik. Tujuan yang terlalu umum ini bisa membuat kita kebingungan sendiri waktu ngerancang konten yang disampaikan, kebanyakan poinnya malah ngalur ngidul. Kemudian realistis untuk dicapai. Jadi misalkan seperti sekarang nih, saya mau sharing mengenai presentasi yang efektif, tapi dikasih waktu 10 menit. Maka itu tidak realistis untuk dicapai oleh kita. Oke. Nah, ini sedikit tips booster nih untuk pesan atau tujuan presentasinya untuk meningkatkan tersebut. Yang pertama pertanyaan refleksi. Contohnya misalkan coba kalau dari saya ya biasanya saya merefleksikan itu ke pekerja-pekerja yang kami awasi gitu kan. Coba ambil waktu 5 detik, 10 detik, bayangkan atau tanyakan ke diri kalian sendiri, ke diri kita sendiri, untuk apa sih kita jauh-jauh dari rumah, kerja, jauh dari keluarga, bahkan lebih lama di tempat sih tujuan kita itu semua? Supaya untuk bisa membahagiakan orang-orang yang kita cintai, supaya untuk bisa menyenangkan orang-orang yang kita sayangi. Dan apa sih yang mereka tunggu? Ya kita kembali dengan keadaan selamat, sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. So, Bapak-Bapak, kawan-kawan, yuk kita kerja sesuai dengan prosedur, selalu utamakan keselamatan, dan lain sebagainya. Pendapat ahli atau hasil riset. Ini bisa meningkatkan kredibilitas juga.
dan data atau statistik ya. Jadi itu dia bisa meningkatkan atau menjadi booster dari pesan atau tujuan presentasi kawan-kawan. Oke, sekarang kita sudah tahu tujuannya apa-apa saja. Nah, dari tadi dibahas struktur. Nah, ini dia struktur. Umum suatu presentasi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, opening itu sebagai pembuka dari presentasi, durasinya nggak usah lama-lama, cukup 10% dari waktu yang dialokasikan. Oke, di situ kawan-kawan bisa menyampaikan tujuan atau manfaat apa sih yang didapat audiens jika mengikuti presentasi atau jika menyaksikan presentasi yang kawan-kawan bawakan. Supaya audiens duduk, diem, bahkan mungkin bisa menahan kencing untuk menunggu apa lagi ya. Itu keren banget tuh. Body, ya bodinya ini sekitar 75% ya dari total keseluruhan struktur. Ini apa ya, nyawanya presentasi lah ya ada di sini. Jadi mudah akan membuat audiens mudah untuk memahami dan mengingat poin-poin penting. Yang terakhir conclusion atau kesimpulan. Bagian ini berdurasi sekitar 15% ya dari waktu yang ada. Tujuannya itu untuk ada cara nutupnya ya. Ada ngasih quote, ada ngasih apa namanya data statistik dan lain sebagainya. Oke. Hal yang biasanya menjadi kesalahan secara umum ya. Yang pertama nggak ada strukturnya sama sekali. Strukturnya nggak jelas. Openingnya berapa banyak, atau openingnya kebanyakan, bodinya sedikit, conclusionnya sedikit, dan lain sebagainya. Kemudian terlalu banyak poin yang mau disampaikan. Tadi menentukan tujuannya, bingung menentukan tujuannya. Kemudian melenceng kemana-mana. Ya. Dan yang keempat, desain dirancang kata demi kata. Kelemahannya apa? Pada saat dirancang kata demi kata, kawan-kawan tendensinya atau kecenderungannya akan mengingat. Di mana pada saat melakukan menyampaikan presentasi, begitu lupa, mata kalian ke atas langsung kan. Sampai ke atas terus, sampai hilang item-itemnya. Ya. Itu kurang bagus juga di desain, dirancang kata demi kata. Ya. Jadi lebih banyak slide-slide interaktif yang bergerak ya, kemudian ada gambar, ada statistik disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, kita sudah tahu strukturnya. Sekarang kita susun yuk body presentasinya. Kita susun isinya. Yang pertama, ada 4 template yang bisa kawan-kawan gunakan. Yang pertama, template bullet point. Nah, ini lebih cocok digunakan untuk menginformasi. Ya, tujuannya untuk to inform. Contoh nih, topik mengapa Anda harus memulai bisnis online. Poin 1, pasarnya tidak dibatasi. Poin 2, dijalankan di mana saja. Poin 3, toko kita senantiasa buka. That's the bullet point. Template membandingkan sesuatu yang tidak baik dengan yang baik. Tujuannya apa? Untuk mengajak, persuade. Ya. Jadi template-nya kayak gini. Topik kita pola makan sehat. Poin 1, karakteristik dan ciri pola makan tidak sehat. Poin 2, karakteristik dan ciri pola makan yang sehat. Terus poin 3, apa yang harus kita lakukan untuk mengubah pola makan tersebut. Oke, udah jelas di sini ya. Kemudian yang ketiga, untuk to inform juga ini, untuk menginformasikan. Ya, jadi topiknya perkembangan teknologi komunikasi dari masa ke masa. Jadi dijelasin nih, apa namanya, poin-poin presentasinya. Komunikasi zaman dulu begini, pada HP banting, ada HP apa lagi? HP yang segede gaban gitu ya. Sekarang HP-nya udah bisa 4G. Nanti kemungkinan ada HP yang bisa apa? Bisa terbang atau bisa apa dan lain-lain lah ya. Nah, itu kronologis dia. Jadi kemudian template yang keempat, problem, cause, dan solution. Ini tujuannya untuk to persuade juga. Jadi topiknya fenomena obesitas masa kini. Poin satunya jelaskan jumlah penderita obesitas semakin meningkat nih. Ini problem. Ya, jelas ini masalah. Bisa ditampilkan sebagai data statistik, hasil penelitian dan lain sebagainya untuk meningkatkan kredibilitas lah ya. Kemudian
penyebabnya dari masalah tersebut. Terus solusinya kalian sampaikan di poin ketiga, ya, produk nutrisi yang rendah kalori, solution. Nah, ini template ini nggak hanya untuk presentasi besar pakai slide, tapi juga kawan-kawan yang mau safety talk, biasanya safety talk hanya dikasih 5 sampai 10 menit, itu bisa menggunakan template ini dan hanya dipikirkan di kepala kita. Mungkin bisa di draft di laptop atau sampaikan dengan template-template yang sudah ada, atau ini membantu kalian. Tapi kalau jam terbang kalian tinggi, mikirin satu topik, oh ini saya mau nyampaikan ini, sudah kepikir polanya mau seperti apa, ya. Oke, sudah jelas di sini. Jadi sekarang kalian tahu nih template isi dari presentasi itu apa supaya lebih terstruktur, tahu yang mau kalian sampaikan, PowerPoint-nya powerful. Namanya juga PowerPoint ya, tujuannya poin yang kalian sampaikan. Kemudian selanjutnya langkah kedua mengelaborasi ya atau menjelaskan masing-masing dari poin presentasi. Tadi sudah dijelasin ya poin presentasinya apa-apa saja. Kemudian kita jelasin nih ya, kita enhance, kita pertebal lagi ya. Gunakannya metode ada namanya PREP ya, point, reason, example, point ya. Poin, alasan, contoh, nutup. Contohnya gini, salah satu tip untuk menjaga kesehatan kita adalah dengan istirahat yang cukup. Reasonnya karena energi yang kita miliki terbatas dan harus senantiasa bla 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 bla. Contohnya, saya memiliki seorang teman yang suka sekali bekerja pagi, siang, malam tanpa istirahat yang cukup. Akhirnya dia kena tipes. Nah, poin akhirnya, oleh karena itu, demi kesehatan Anda beristirahatlah yang cukup, makan makanan yang sehat, dan yang lain sebagainya. Jadi itu, point, reason, example, point. Oke. Yang kedua, menggunakan cerita. Nah, ini cerita cukup efektif juga nih, ya. Kalau kawan-kawan menceritakan pengalaman kawan-kawan yang tentunya relevan terhadap presentasi yang dibawakan. Karena biasanya bisa menyentuh aspek emosional. Bisa saja ada orang atau audiens yang di situ yang merasakan hal yang sama dengan pengalaman yang aja. Nah, ini yang ketiga, menggunakan video. Nah, ini membantu mendukung poin yang akan disampaikan nanti. Ya, jadi poin yang akan disampaikan akan lebih kuat kalau audiens bisa melihat visual, ya, visual baik visual maupun audio ya. Jadi pada saat mengeplay video itu juga bisa sebagai micro break. Ya, biasanya orang capek nih lihat apa ya. Nah, itu sebagai micro break mereka. Kita tampilkan video bisa dan bisa menyentuh emosi. Contohnya seperti apa? Nih, contoh videonya ya. Coba kita play. Sorry. Oops. Oke. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini dia. Ya. Jadi kawan-kawan bisa berfungsi sebagai micro break ya. Nah, jadi di sini ada kita bahas misalkan tentang profesionalisme guru ya, bagaimana dia menyampaikan atau memberikan energi positif untuk murid-muridnya meskipun dia lelah, capek ya, banyak masalah dan lain sebagainya.
Oke, yang perlu diperhatikan kawan-kawan pada saat videonya bisa di-embed, bisa dimasukkan ke dalam slide langsung seperti ini, ya. Nanti ada caranya, mungkin di sesi tanya jawab. Ketimbang kawan-kawan menggunakan link. Jadi biasanya ada link di sini, diklik, kemudian videonya terbuka entah di mana. Ya, harus digeser-geser lagi, apalagi pada saat presentasi online seperti ini, ya. Dan biasanya tidak muncul suaranya, kemudian tendensinya lebih nge-lag gitu ya. Cuma file presentasinya akan lebih besar karena disisipi atau dimasuki oleh video. Oke. Yang keempat, dan satu lagi saran saya, sebelum menampilkan, jika presentasinya ada videonya, perhatikan atau selalu persiapkan hardware-hardware yang digunakan dalam mendukung video ini. Jangan sampai nanti pada saat di-play, media player-nya tidak kompatibel. Pada saat di-play, hanya nggak ada, ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi sound systemnya juga perlu diperhatikan. Oke. Yang keempat, menggunakan aktivitas yang melibatkan audiens. Ini cukup efektif juga ya. Jadi bisa ada sesi diskusi, kemudian ada role play. Misalkan role play ini bermain peran lah ya. Jadi misalkan kawan-kawan mempresentasikan tentang stop work authority, kerjaan yang tidak aman. Kemudian, "Yuk Pak, Bapak jadi yang negur saya Pak, hentikan kerjaan saya Pak, ceritanya saya mau kerjain sesuatu yang tidak aman Pak." "Oke Pak, boleh Pak, bagaimana cara negurnya?" Seperti yang saya lajari tadi sebelumnya, di slide sebelumnya, mungkin seperti itu. Atau games, biasanya games-nya misalkan topiknya miskomunikasi, ya miskomunikasi, bawakan games-nya, suruh mereka berbaris gitu ya, kemudian kasih orang yang pertama cara eh, cara menyampaikan dengan bahasa tubuh gitu ya. Terus dapat tulisan mengendarai motor. Wow, jadi yang pertama orang pertama gini ngendarain motor gitu kan, pindah dengan orang kedua. Nanti sampai di ujung bisa joget orangnya, bisa apa karena ada gap dari komunikasi tersebut. Itu bisa digunakan ya. Oke, tadi udah tahu ya, berarti kita udah tahu mulai dari menentukan topik, kemudian menentukan tujuan presentasinya apa, ya, kemudian isi dari body presentasinya seperti apa, gimana kita menentukan struktur dari presentasinya, komposisinya berapa-berapa aja, tadi udah tahu ya. Sekarang kita lanjut penyampaian. Ya, jadi pada saat opening, delivery ya, ada yang namanya bank opening ya. Bank opening ini opening yang wih, apaan? Wih, kok gitu? Nah, jadi atensi dari si audiens itu bisa didapatkan. Oke, yang pertama buka dengan pertanyaan. Ya cukup pertanyaan-pertanyaan retoris ya, seperti yang saya tadi lakukan gitu kan. Kemudian buat pertanyaannya simple atau mudah dijawab. Ya jangan nanti ada 500 orang, kalian langsung sebutkan apa mimpi terbesar kalian gitu kan. Wah, mungkin meskipun ada yang berani, tapi biasanya malas nih, ya, malas, wah malu atau dan lain sebagainya ya. Jadi kayak gunakan pertanyaan-pertanyaan retoris gitu, ya. Jadi kayak siapa yang udah mandi di sini atau siapa yang belum mandi. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan yang cukup mengundang segi humornya dan lain sebagainya. Kemudian membuka dengan cerita ya, jadi pastikan ceritanya singkat ya, berhubungan dengan isi presentasi yang jelas. Jadi nggak ada yang mau dengar misalkan mereka datang untuk mendengarkan kita presentasi terus kita cerita kisah cinta kita. Waduh ya. Jadi pastikan ceritanya singkat dan berhubungan dengan isi presentasi. Biasanya cuma 5 menit. Ya, buka dengan cerita tapi cerita yang menarik. Dengan callback. Jadi callback ini membuka dengan berkomentar terhadap hal-hal yang terjadi sebelum presentasi. Ya bisa aja, misalkan makanya tadi saya jelaskan di awal bahwa datanglah lebih awal kalau misalkan presentasi besar gitu ya, datang lebih awal untuk mengamati sekelilingnya. Ya mungkin bisa aja
berpikir bercerita gitu ya. Contoh nih, contoh misalkan, tadi Pak, Bu, saya datang ke sini. Wih, kenapa emang kok serasa gubernur? Iya, pada saat saya masuk itu udah dikasih karpet merah, disambut, ya, ada tarian-tarian. Nah, nanti mungkin ini ada acara pelepasan burung merpati mungkin. Nah, itu ya apa namanya, callback itu, contoh callback seperti itu. Kemudian membuka dengan kutipan, ya, kutipan dari orang-orang terkenal atau pakar ya. Jangan kutipan yang sembarangan, ambil dari sumber yang gak jelas, orang yang gak jelas gitu ya. Ya, misalkan kutipan yang dipakai kutipan dari siapa? Aldi Taher gitu ya. Atau siapa? Farhad Abbas ya, dan lain-lainnya ya. Jadi jangan ya, gunakan kutipan-kutipan yang cukup powerful, yang cukup strong, yang kalau bisa yang relevan dengan materi yang kita sampaikan. Kemudian membuka dengan pernyataan yang mengejutkan. Ini yang saya pakai waktu jarang diketahui oleh kebanyakan orang atau audiens. Dulu saya pakai, jadi saya sedikit cerita dulu. Pada saat saya pertama kali jadi praktisi K3, dulu di 6 tahun yang lalu, saya masuk di suatu perusahaan. Pada saat itu saya masih anak kuliahan, anak K3, semester 6. Alhamdulillah ada yang mau mungut saya untuk berkarya, berkontribusi sebagai praktisi K3. Ya, yang waktu itu klien kami adalah Total. Dulu namanya Total, sekarang PHM. Pada saat itu ada yang namanya HSE meeting atau pertemuan keselamatan yang dilakukan setiap bulan. Isinya yang hadir itu HSE manager, HSE superintendent, rig manager, dan perwakilan dari masing-masing kontraktor gitu ya. Saya dikasih waktu 15 menit untuk menyampaikan presentasi. Dan pada saat itu banyak bahasa ya. Bayangkan betapa nervousnya saya di situ. Ya, tapi yang saya sampaikan waktu itu topiknya mengenai sitting disease. Jadi ada penyakit-penyakit yang timbul akibat orang yang duduk terlalu lama, which is relevan ke mereka karena mereka adalah orang-orang yang rutin sekali meeting hampir tiap hari, kerjanya cuma meeting, duduk di atas meja, kerja. Jadi cukup membuat atensi mereka langsung tertuju ke saya, dan bank opening saya mengatakan bahwa Bapak dan Ibu sekalian, dalam bahasa Inggris, di antara kita di sini, di ruangan ini ada pembunuh yang membunuh sekian persen orang, bla 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 gitu kan, berdasarkan data gitu. Wih, langsung celingak-celinguk semua, saling mencurigai satu sama lain. Siapa? Akhirnya saya jelaskan bahwa pembunuh itu ada di sekitar kita dan sedang Bapak duduki saat ini, yaitu pembunuh tersebut adalah kursi yang Bapak-Bapak duduki, kursi yang kita pakai sehari-hari. Jadi ternyata Pak, terlalu lama duduk dalam satu hari itu dapat meningkatkan penyakit bla 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 sampai akhirnya. Dan alhamdulillah waktu itu cukup pecah, diapresiasi oleh tim-tim yang lain, dan hilang saya. Selalu terpatri di sini. Waktu saya sholat subuh, langsung ada yang ngajakin join kerja. Mas, mau nggak kerja sama saya aja, Mas? Bla 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 bla. Janji ini itu. Ya, tapi ya cukup bangga sih ya. Berarti itu 15 menit yang cukup mengubah hidup saya. Ya, itu cerita dari saya tuh mengenai bank opening. Lakukan opening, kita sudah tahu caranya melakukan opening yang bagus, kita lakukan delivery atau cara penyampaiannya. Berbeda dengan penyusunan struktur atau konten, ya biasanya komunikasinya verbal ya, menggunakan teknik dan pemilihan kata-kata, tapi kalau penyampaian itu lebih berhubungan dengan komunikasi nonverbal, terdiri dari dua komponen, bahasa tubuh dan intonasi suara. Ya. Menurut Profesor Albert Mehrabian ini di tahun besar komponen dan masing-masing dipengaruhi besar pengaruh dari masing-masing komponen. Untuk bahasa tubuh 55%, intonasi 38, dan kata-kata 7%. Dan bukan berarti kita menghilangkan kata-kata, nggak penting berarti kata-kata, yang penting
gestur saya, bagaimana saya bergerak, bagaimana saya ngomong itu oke, pasti presentasinya oke. No, that's not how it's work. Jadi tetap kata-kata memegang peranan yang krusial. Digabungin nilainya jadi 100% enggak. Hindari hal-hal ini pada saat penyampaian, ya. Bahasa tubuh tertutup, tangan dilipat ke depan atau memasukkan kedua tangan di kantong celana, ya, terkesan arogan. Kemudian berdiri kaku sepanjang presentasi, ngejedok aja di situ, ya, diem kayak dipaku di situ atau dilem, ya. Itu kesannya kita sedang nervous, kemudian nggak nyaman menyampaikan presentasi. Kemudian ada pacing atau pacifying. Berdiri terus kurang bagus, gerak terus juga kurang bagus. Ya, jadi geraknya ini gerak-gerak yang nggak punya tujuan, yang nggak punya arti, ya, maju mundur, berjalan kanan kiri atau gini-gini, ya. Ini orang kermian atau apa gitu kan, nanti audiensnya nanya. Kemudian kontak mata tidak tertuju ke audiens. Ini paling sering biasanya nih kalau orang nervous. Mau coba mungkin bisa dapat jawaban di langit-langit, ya, atau dapat ilham, dapat inspirasi dan lain-lain, ya. Akibat apa? Kurangnya persiapan, sudah jelas. Ya. Kemudian nervous, nggak berani membuat eye contact dengan audiens. Terus, apa yang harus dimiliki bahasa tubuhnya? Yang pertama, kita nanti kedua dulu ngomongin bahasa tubuh. Yang pertama, atau pakaian yang akan Anda kenakan. Karena kenapa? The first impression is the first impression is matter, ya. Jadi impresi pertama itu penting banget, ya. Kalau orang bilang, don't judge the book by its cover dong, gitu ya. But in reality, we are judging the book by its cover. Kita memang menilai suatu buku dari sampulnya. Tidak bisa dipungkiri itu. Setidaknya pakaian kalian tingkatannya itu satu tingkat lebih baik daripada audiens yang akan datang. Misalkan audiens yang datang pakai baju bebas pantas, kalian pakai kemeja putih atau mungkin bisa pakai jas, ya. Seperti itu, ya. Jadi kalau mungkin misalkan audiensnya pakai jas semua rapih, kalian nggak usah pakai baju raja gitu ya, nggak usah pakai baju apa, baju. Tapi setidaknya kalau sudah mentok di situ ada boundary-nya, ya. Mudah mentok di situ, ya udah samakan dengan audiens. Seperti itu. Karena akan dilihat, ya, impresi kalian pertama, ya, impresi kalian, kemudian itu yang menentukan si audiens ini akan mendengarkan kalian apa tidak. Oke. Kemudian terus ada yang nanya nih, mungkin di antara kalian nih ada yang nanya, apa namanya, kalau si siapa, Bob Sadino atau Steve Jobs kok presentasi cuma pakai, Bob Sadino cuma pakai kolor gitu kan, terus Steve Jobs pakai sweater doang, terus presentasinya bagus-bagus aja kok. Ya, kenapa saya harus pakai baju rapi? Jawabannya cuma satu, karena mereka Steve Jobs. Lalu siapa mau presentasi pakai kolor? Oke, kita siapa mau presentasi pakai kolor? Mereka sudah punya apa kita bilang itu, wibawanya masing-masing, ya, auranya masing-masing. Dan mereka sudah sukses lah, kita sopo, gitu loh. Mereka semua orang tahu mereka, ya. Kita sopo kalau kita pakai kolor di depan, audiens, ya. Ini orang udah gembel sotoy. Nah, jadi seperti itu. Kemudian postur, cara berdiri dan pergerakan badan. Kita bahas postur sekarang. Jadi berdirinya rileks, kedua kaki terbuka selebar bahu dan berat tertumpu pada kedua kaki. Oke, jangan kayak pernah lihat nggak anak yang upacara berdiri paling tumpuannya satu kaki, nanti capek kaki satunya lagi, dan seterusnya. Kemudian lakukan perpindahan yang memiliki maksud. Misalnya apa?
Anda berjalan sesuai dengan apa yang terjadi pada cerita yang sedang disampaikan. Ya, misalkan contoh nih, kalian sedang menggambarkan suatu komunikasi antara satu orang dengan yang lain, misalkan, tapi nggak ada orangnya, jadi cuma kalian sendiri, misalkan berbalas pantun lah ya, baru cakep, gitu kan. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi perpindahannya ada maksudnya, ya, atau mungkin perpindahannya menandakan bahwa slide Anda berubah, slide kita berubah ya, atau mendatangi audiens untuk memberikan pertanyaan atau mengajak interaksi audiens ya. Kemudian gestur ya, gestur itu bisa menggambarkan Pak. Dengan bedanya dengan Pak, kemarin saya mancing dapat ikan segini Pak, kerapu. Nah, jadi kegambar. Atau gunakan gerakan karate chop untuk menekankan sesuatu yang penting ya. Jadi ini loh Pak, yang penting itu di sini, di situ, secara tidak langsung. Oke, kemudian yang terakhir kontak mata dan ekspresi wajah. Oke, ya jadi audiens dibagi jadi menjadi berapa zona, kalau luas jadi 4 zona dibagi. Ya, kemudian pilih masing-masing perwakilan audiensnya. Ya, satu orang aja, satu atau 2 orang. Kemudian lakukan kontak mata dengan perwakilan orang tersebut. Tahan kontak matanya 3 detik sambil kalian jelasin, jangan diem ya. Pada saat jangan diem 3 detik gini, enggak, no. Pada saat kalian jelasin, tatap kontak mata dengan mereka ya. Kemudian pindahlah secara acak ke zona-zona yang lain. Kan bahwa audiens ini diperhatikan juga oleh kita. Kita antusias pesan kita, maksud kita, tujuan kita tersampaikan ke mereka ya. Mungkin bagi mahasiswa di sini kalau di kelas gitu kan, dosen sudah siap ngasih pertanyaan langsung buang muka ya, langsung nggak mau kontak mata. Kalau kontak mata terkunci langsung dipanggil, kamu sini jawab. Nah, ya. Jadi kalian sebagai terakhir ya, kita sudah tahu gestur posturnya, kemudian kontak mata, yang terakhir optimalkan intonasi. Ya. Hal yang paling sering umum terjadi, yang pertama berbicara dengan nadanya monoton. Ya, entah itu kecil terus atau tinggi terus. Jadi nadanya nggak fluktuasi sesuai dengan poin yang disampaikan. Kemudian mungkin ada beberapa orang yang memiliki keterbatasan dengan suara. Ya, ada yang suaranya memang kecil dari pabrikannya. Ya. Nah, itu yang perlu digunakan, gunakan mikrofon jika diperlukan. Alat bantu. Berbicara tanpa antusias ya, udah suaranya kecil, ngomongnya mumbling, bla 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 bla. Ya. Karena nggak hafal. Karena apa? Kurang antusias. Yang keempat, terlalu banyak ya. Gunakan atau karena itu biasanya untuk ngisi kekosongan atau pada saat kita blank. Ya, itu wajar. Tapi jangan eksesif, jangan digunakan terlalu sering. Bentar-bentar bentar-bentar bukannya audiens mendengarkan materi yang kalian sampaikan, tapi biasanya malah bisa-bisa mereka ngitungin berapa yang kalian buat, yang kalian omongin dalam satu slide. Akhirnya apa? Nggak bagus presentasinya. Ya. Oke, itu intonasi suara. Nah, yang terakhir, tutup dengan power closing. Jadi nutup dengan ya sekian kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dari isinya ya, dari isi langsung tutup klek gitu. Ya. Jadi gunakan kutipan. Kalau misalkan presentasi-presentasi yang persuasif ya, persuasif. Ya, gunakan dengan topik presentasinya. Kemudian gunakan cerita ya. Nah, tadi yang seperti saya bilang, cerita itu bisa menggerakkan emosi dan menginspirasi audiens. Yang ketiga, memberikan call to action. Ya, jadi presentasi yang sifatnya persuasif itu selalu diakhiri dengan sebuah call to action. Tujuannya apa? Ya, mengajak audiens untuk mengubah cara berpikirnya dari yang sebelumnya A menjadi sebelumnya B, dari yang sebelumnya tidak baik menjadi yang baik, dari yang sebelumnya tidak aman. Oke, sampai ke slide akhir.
Jadi berpresentasi itu adalah sebuah kemampuan yang harus terus-menerus dilatih, dipraktikkan dan diulang. Bahkan saya ya terus berlatih, terus mempraktikkan, terus menganggap bahwa mau apapun itu presentasinya, siapapun audiensnya, saya biasanya selalu menganggap audiens saya adalah Jokowi atau Presiden. Ya, kemudian motivasi saya juga salah satunya adalah bahwa ada semangat dari kami untuk membuat kawan-kawan ini apa ya, lebih siap lagi, lebih mampu lagi bersaing di dunia atau di industri K3. Karena seperti yang kita ketahui bersama, begitu kalian lulus nanti kalian juga akan berhadapan bukan hanya lulusan K3 dari yang mengambil kursus-kursus tertentu yang sebelumnya memang dasar keilmuannya belum kuat mereka, tapi mereka ambil training, ambil apapun itu yang menjadi saingan kalian nanti di dunia industri. Ya, dan juga berangkat dari niat bahwa untuk sharing kepada teman-teman sejawat mungkin yang sudah bekerja sebagai praktisi K3 supaya PowerPoint-nya lebih powerful lagi. Impact yang dihasilkan itu lebih baik lagi ya supaya tempat kerjanya menjadi lebih aman di kemudian hari ya. Jika ingin mahir presentasi maka majulah ke depan, nggak ada cara lain karena jam terbang biasanya menentukan kemahiran kita untuk presentasi. Keluar dari zona aman, nikmati nervous itu ya dan mulai berpresentasilah. Oke, itu dari saya. Terima kasih besar-besarnya jika ada perkataan, perbuatan, atau mungkin lirikan mata saya yang kurang berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke panitia. Oke, satu lagi, sorry. Linknya untuk PowerPoint template-nya ya, ada di sini. free-powerpoint-template-design.com. Itu free semua. Beberapa free, ada yang berbayar. Ya, tapi kawan-kawan bisa pakai itu. Oke. Terima kasih. Kembali ke presenter. Baik, terima kasih Bang Evin. Sangat menarik dan bermanfaat sekali materinya yang telah dipaparkan sore kali ini. Mungkin saya akan merefresh kembali, tadi Bang Evin bilang menyampaikan manfaat menguasai teknik presentasi seperti struktur pemikiran yang lebih jelas, meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan kredibilitas, menjadikan sebagai profesi dalam menyampaikan presentasi. Seperti persiapan yang matang, berlatih, ubah fisiologi Anda, visualisasi, fokus pada apa yang Anda berikan kepada audiens. Bukan begitu, Bang? Iya, betul sekali, Mbak Farah. Ya, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik, kita buka sesi tanya jawab yang nekan hand yang ada di bawah atau mengetik di kolom komentar. Silakan yang ingin bertanya. Silakan kawan-kawan, adik-adik kelas yang menanya. Silakan. Ini entah presentasi saya yang terlalu bagus, jadi paham semua, atau malah nggak ada yang... Insya Allah paham semua, Mas. Nanti di-share, materinya juga nanti di-share, slide-nya nanti akan saya share juga ke kawan-kawan. Dan saya share ke panitia, nanti akan di-share ke masing-masing email ya, mungkin ya, ke peserta. Nggak ada? Nanti kalau... Halo. Ah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Superintenden BIN ya, apa nih? Ya. Halo, Bang. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Bang Septino, ya ini senior kalian juga nih. Ya. Ini sedikit mau nanya. Tadi kan ini langsung aja biar singkat waktunya juga. Tadi kan sudah dijelaskan mulai dari struktur, tujuan sampai ke
sesuai dengan slide-nya. Kita sudah presentasikan dengan baik dan benar. Nah, namun terkadang ada sisi lain di mana manajemen kadang ini Bang, merendahkan atau bahkan masih kurang baik nih. Padahal kita sudah yakin nih, udah baik dan benar. Bahkan kita sering nanya dan kita tanya ke teman yang audiens kita itu dapat dan sampai. Nah, padahal keputusan itu kan ada di manajemen. Nah, itu hal apa sih yang bisa menambah itu selain hal presentasi tersebut, Bang? Karena itu kan masuk dalam sisi pengambilan keputusan ya, kalau di tingkat manajemen. Terima kasih. Saya coba langsung jawab ya. Jadi ini mungkin langsung dihadapi problemnya ya dari Mas Septino di tempat kerjanya. Jadi yes, benar, presentasi itu salah satu tujuan tadi yang seperti yang saya bilang ya, to persuade. Jadi nanti mungkin rekan-rekan sejawat praktisi K3 kemudian nanti ke depannya di masa depan kawan-kawan mahasiswa D4 K3 ini juga akan mengajak, akan mempengaruhi dalam hal arti yang baik manajemen kalian untuk mendukung program kerja kalian, which is program safety ya, untuk meningkatkan keselamatan kerja di tempat kerja kalian. Oke, jadi yang saya lakukan itu presentasinya juga berorientasi orang, tapi juga loss dari how much money they will spend jika program tersebut tidak dijalankan oleh manajemen. Berapa uang yang jadi korelasinya juga akan saya korelasikan dengan berapa banyak kerugian yang mungkin dia derita jika program ini tidak dijalankan ya. Jadi bisa dari segi, belum lagi kalau dari segi regulasi ini, izin operasional perusahaan bisa ditangguhkan, bisa dicabut, which is loss-nya akan jauh lebih besar. Kemudian jadi kalian jelaskan aja, bisa kalian orientasinya terhadap salah satu konten presentasinya ya. Salah satu konten presentasinya itu bisa disampaikan loss berdasarkan loss yang ada, yang kelihatan dan akibat kejadian tersebut. Jika tidak kita kontrol sekarang, jika manajemen tidak menyetujui program ini, maka loss-nya ini hanya 10% di permukaan. Tapi 90%-nya kita yakinkan kepada manajemen bahwa, Pak, kalau nggak melakukan ini, kerugian kita ini. Karena apa? Betul, masuk akal, manajemen akan fight sekuat mungkin untuk men-challenge safe itu berhubungan dengan cost dan tidak murah. And that's how we convince. Dan itu tergantung bagaimana cara kita meyakinkan manajemen kenapa gua harus ngeluarin uang segini supaya program safety lu jalan. Apa yang gua dapat nih? Investasi apa yang menarik buat gua supaya gua ngeluarin uang segini untuk program lu. Nah, dari presentasi yang ada. Ya, jadi karena apa? Manajemen, bos kalian orientasinya itu tidak bisa dipungkiri selain manusia ya, tapi yang kedua adalah loss, seberapa besar kerugiannya. Ya, karena it's about business kalau mereka. Ya, it's about business untuk mereka tuh. Jadi dan mereka bukan expert dalam bidang K3 dan wajar mereka akan men-challenge kita. Jadi itu yang bisa dilakukan teknik pendekatannya ya, menggunakan metode tadi loss prevention tadi ya. Bukan hanya Pak, program kita ini Pak jadi bagus untuk karyawan. Tapi apa nih? Iya, mereka selamat, iya.
Terus investasi yang worth it yang bisa saya yang saya keluarkan ini apa untuk saya? Poin positifnya apa saya keluarin uang ini? Selain pekerja kita aman, operasional kita lancar dan lain sebagainya. Mungkin itu semoga menjawab Pak Septino. Siap, Bang Metro, terima kasih atas jawabannya. Teman-teman yang mau beradaptasi ke perusahaan ya Bang ya, mungkin bisa menjadi tolak ukur juga Bang. Terima kasih Bang. Ya. Sama-sama Mas Septino. Mas Jepri ya. Sore, mohon izin Mbak Faradila kalau diizinkan bertanya. Iya, silakan. Selamat sore buat teman-teman semua. Saya ngikutin dari awal, insya Allah nggak ada yang sampai kelewat apa yang disampaikan. Yang ditanyakan sama rekan tadi Mas Septino juga saya dengarkan baik-baik dan jawabannya juga saya dengarkan baik. Pertanyaan berikutnya ini mungkin yang sedang terjadi dan yang saat ini dialami oleh penyelenggara. Karena ini berhubungan sama effective presentation atau bagaimana memberikan presentasi yang efektif dan simpel. Bagaimana ketika kita melakukan presentasi, kita sudah menyampaikan sebaik mungkin ilmu pengetahuan kita yang kita ketahui terkait teknik presentasi, namun dalam diskusi hal itu anyep. Nah, itulah yang terjadi, kan? Nah, ini kan sebuah tantangan tersendiri buat speaker atau penyampai materi. Bagaimana untuk mengatasi hal itu? Terlebih kita dihadapkan dengan saat ini kalau bisa dibilang fakta saat ini pemuda kita lebih banyak apatis hidup dengan gadget. Terlepas kita presentasi secara offline maupun online dengan tantangan yang lebih besar saat ini adalah online. Kalau offline mungkin kita masih bisa memperhatikan mana yang bisa memperhatikan kita, mana yang tidak, dan kita masih bisa menghidupkan suasana. Bagaimana teknik menghidupkan proses diskusi? Karena proses presentasi ini kan ketika tanpa ada diskusi, poin per poinnya itu hanya masuk tanpa ada feedback. Nah, karena feedback adalah salah satu poin yang dibutuhkan dalam presentasi. Nah, bagaimana teknik yang dilakukan oleh Mas Armitko atau Mas Mitko atau Evin supaya teman-teman nanti, termasuk saya pribadi, bisa mengaplikasikannya ke depannya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Jepri ya. Jadi benar ya, itu challenge yang kita hadapi sekarang dan saya maupun tidak menghidupkan kamera, tetap mengikuti proses seminar ini apa tidak, atau mungkin sibuk dengan gadget masing-masing sambil mendengarkan, di mana mungkin akan jadi kontraproduktif lah ya dengan apa yang disampaikan. Ya, jadi yang pertama kendalanya adalah memang waktu. Ya, waktu itu menjadi salah satu kendala dalam sesi diskusi. Jadi challenge-nya kemarin itu kita dapat waktu 1 jam, kami dapat waktu 1 jam untuk menyampaikan dan saya yakin ini pun udah lebih. Kemudian untuk mengejar presentasi supaya tepat waktu seperti itu. Jadi memang harapannya ya kalau untuk seminar-seminar yang besar ada antara si presenter dengan audiens, dan itu mungkin yang bisa dilakukan ke depannya bahwa kita bisa setting waktu, bisa arrange waktu untuk sesi diskusi tersendiri dari tiap-tiap dari diskusi itu. Kalau bisa saya sarankan bisa berada di transisi dari setiap materi ya. Jadi penentuan topik presentasi. Sebelum kita pindah ke tujuan presentasi, kita ada diskusi terlebih dahulu. Oke, apa challenge-nya, apa kendala kawan-kawan pada saat menentukan topik presentasi. Ya, jadi satu kendalanya memang waktu. Jadi kita ke depannya bisa kita arrange lagi waktunya dengan lebih baik. Rundown-nya kita
jelaskan atau kita susun dengan lebih gamblang lagi rundown-rundownnya. Kemudian dari pengalokasian waktu untuk apa namanya ya, untuk presentasi ini juga bisa lebih disesuaikan lagi nanti dengan menyesuaikan dengan si sesi diskusinya seperti itu. Jadi memang 1 jam tadi ya, ini di sesi akhir ada sesi diskusi nih. Nah, makanya saya tanyakan tadi apakah semuanya sudah mengerti, takut, ataukah masih bingung dari yang sudah disampaikan. Jadi itu yang memang nggak bisa apa ya, di luar dari kontrol kita untuk sesi webinar ya atau sesi presentasi secara online ini. Benar keuntungan kita presentasi offline adalah kita bisa langsung nih seperti tadi cara-caranya ya atau tips-tipsnya untuk mendekati si audiens. Yuk ajak sesi interaktif ya dari ada 2 sesi ada komunikasi 2 arah antara present langsung mengobserv apa yang dilakukan, kemudian kita bisa secara langsung untuk berinteraksi dengan audiens kita. Jadi ini memang kendala atau challenge dari pemaparan atau presentasi secara online. Yang kedepannya mungkin kita bisa tetapkan seperti itu tadi metodenya ya, untuk memastikan sebelum kita pindah ke materi yang selanjutnya, kita pastikan dulu sudah paham atau belum, ada pertanyaan atau belum. Tentunya dengan memberikan kelonggaran waktu lagi atau mengatur setting waktu yang diberikan oleh panitia. Jadi ya mungkin itu ke depannya ya. Kita buat satu template khusus gitu ya untuk supaya presentasi ini lebih efektif untuk yang online-nya. Mungkin itu Mas Jepri, mungkin Saya rasa cukup. Terima kasih banyak Mas Mitko, dan mudah-mudahan ini yang disampaikan itu benar-benar dicerna sama teman-temannya, karena jujur sampai saat ini pun saya masih sangat dapat ilmunya gitu. Ya nggak menutup kemungkinan hal apa yang kita anggap sepele itu menjadi penting gitu rekan-rekan. Ya ini poin penting buat teman-teman. Harapannya setelah ada Mas Setino tadi alumni nanya, saya juga cukup dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Jeffrey. Baik, untuk teman-teman selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Nanti kalau misalkan ada yang mau tanyakan aja lewat email. Tadi sengaja saya memang ada beberapa slide yang rada penuh dengan tulisan supaya baca gitu, nggak saya jelasin secara verbal. Tapi gimana ya, kayak ayam sayur semuanya. Kalau boleh kita yang balik tanya gimana? Boleh. Langsung aja, mungkin dari presentasi 7 salah satu memang dari tadi terlihat memperhatikan. Kita coba random sampling gitu, apakah teman-teman hadir dengan sepenuhnya, karena hadir dengan sepenuhnya itu hadir fisik, hadir matanya fokus, fisiknya juga sehat, benar-benar memperhatikan. Silakan di random sampling mungkin. Kalau gitu tak panggil aja Mas Indra Dwi Saputra. Mas, coba Mas jelasin Mas, ada berapa template ya, template penentuan poin body presentasi Mas. Ada berapa template Mas? Mute masih. Sekitar 4 atau 5 tadi Bang. Betul, 4. Apa aja? Sebutkan 2 aja dah, 2 aja. Dapat hadiah kayaknya. Atau nggak usah template-nya deh, ya yang lebih mudah aja. Gimana cara mengatasi nervous nih pada saat nyampaikan presentasi?
Silakan, Mas. 1.000 dari saya sendiri. Gimana menghadapi apa tadi Bang? Nervous, rasa gugup. Mungkin dengan cara latihan, karena kan kalau nggak latihan, apabila ingin presentasi jadi bingung gitu loh Bang. Apa yang mau dibicarakan, apa yang mau disampaikan. Jadi yang utama itu disampaikan. Terus? Tuh Bang. Ada lagi? Kemudian memahami situasi tadi. Jadi apa ya? Kayak apa? Ya udah gagal berarti 50.000-nya ya. Jadi kita coba yang lain dah. Iya Bang, saya Kita aja coba yang lain. grogi nih Bang. Gimana mau kasih tahu ya Bang? Iya, makanya. Grogi tadi kan ya antara kurang persiapan atau dalam hal ini kurang memperhatikan mungkin. Wallahu alam bi sawab. Oke, kita mana ya? Boleh anu Kak Bang bantu jawab. Silakan Mbak Handayani. Masih mute. Mungkin aduh berisik Kak Bang. Enggak apa-apa. Cara hadapin nervous itu yang pertama pasti persiapan yang matang. Terus benar yang dikata Mas Indra tadi, berlatih tapi nggak usah di depan cermin gitu, kayak offline langsung. Terus itu ada, kalau nggak salah itu ada ubah fisiologi, jadi ubah cara pemikirannya. Terus kalau nggak salah yang terakhir itu ada fokus sama apa yang akan kita berikan kepada audiensnya nanti, begitu Bang. Saya kira itu aja sih Bang. Kalau salah mau ditambahin Bang. Terima kasih Bang. Ya, thank you. Benar apa yang disampaikan tadi, ada 4 dari 5 yang disampaikan. Yang terakhir ada visualisasi, ya, membayangkan bahwa kita berhasil nih membawakan suatu presentasi, mendapatkan standing applause, di mana nanti otak kita akan bereaksi atau menganggap itu kenyataan, dan itu terbukti secara saintifik bisa menurunkan rasa nervous kita. Tapi kembali lagi, itu berhubungan dengan jam terbang, ya. Presentasi sesering mungkin, nggak harus pakai slide, bisa gunakan momen safety moment sebelum memulai suatu kelas dan lain sebagainya. Dan itu saya lakukan pada saat saya kuliah. Even saya yang nego ke dosen, Pak dosen, ini saya ketua kelas nih, teman-teman supaya bisa atau berani ngomong di depan orang, menyampaikan safety talk, itu bisa nggak saya minta sedikit poin tambahan bagi mereka yang berani sebelum mereka atau sebelum kita memulai kelas. Dan itu diamini oleh dosen kita, ya. Dan itu diamini dan dinilai sebagai hal yang baik. Oleh karena itu, berawalnya mulai dari motivasinya mendapatkan nilai lebih, nilai tambahan, ya. Akhirnya kawan-kawan jadi terbiasa melakukan dasar-dasar pemikiran mereka perihal safety, ya, at least melakukan safety talk dengan baik, kemudian tidak dengan dan mengurangi rasa grogi mereka yang mereka lakukan. Oke, mungkin MC atau timekeeper jika ada waktu lagi atau ada yang lain, adik-adik mahasiswa yang lain yang ingin bertanya, mungkin di luar dari sebagainya. Kalau masih ada, silahkan timekeeper bisa dipersilahkan. Tapi kalau misalkan udah cukup, mungkin kita bisa akhiri. Terserah, kita kembalikan kembali ke panitia. Silakan. Baik, teman-teman masih ada yang mau nanya lagi nggak nih?
Hai. Tertegun memandang presenternya sebetulnya. Atau MC-nya. Teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak nih? Hani mau nanya nggak? Oh, ada yang nge-WA saya nih, nomor Mbak Faradila. Nggak usah. Lain itu. Saya tahu orang. Beda motivasi. Aduh. Alright. Oke, nggak ada lagi? Oke, selanjutnya kita masuki sesi foto bersama ya. Jadi buat teman-teman silakan menyalakan kameranya. Ayo, jangan malu. Silahkan munculkan wajah kalian. Masih banyak nih yang belum nih. Oke. Wih. Nyalain. Ayo, jangan malu-malu. Mas Ya. Epin. Tapi Roger. Nanti saya mintakan ke panitia. panitianya nge-WA aku aja boleh nggak sih? Satu jalur aja, tolong. Satu jalur. Jadi dari saya dulu. Nanti akan saya screening ya. Motif lain. Baik, saya hitung ya slide pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Tunggu. Boleh Bentar ya. Boleh diulang. Saya pakai background ikatan alumni. Baik. Sudah? Sudah. Ulang ya. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya, baik Bapak Ibu serta hadirin sekalian, saya Farah sebagai pembawa acara pada webinar kali ini menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya atas partisipannya. Saya ucapkan terima kasih pada Fakultas Vokasi D4K3. Terima kasih pula kepada Bang Evin selaku moderator pada webinar, kepada Sama-sama. para peserta yang telah hadir di webinar sore hari ini. Jika ada salah kata, perbuatan dan kekurangan dari panitia pelaksana, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian webinar kali ini. Selamat bertemu di webinar selanjutnya dengan tema yang menarik. Stay safe and stay healthy, serta patuhi protokol kesehatan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you semua. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya. Terima kasih. Thank you, Terima Bang kasih, Meto. kawan-kawan. Thank you Sama-sama. semuanya. Sehat selalu. Sehat selalu. Amin. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mbak Dila.